semua, kenalin nama aku Stephanie Angelina Boruhuta Gaul dengan NIM 22100070. Nah, aku itu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara. Jadi tahu dong, aku asli Medan sebenarnya, tapi aku sempat merantau. Dan teman-teman tahu nggak sih, ada satu hal yang mau aku ceritakan sama kalian hari ini, sama kalian semua, bahwa ya setiap kali kita ngumpul keluarga selalu ditanya, Pani, kau sebagai anak kesehatan masyarakat kedepannya kamu mau kerja apa? Bingung dong, suka kayak nggak tahu Pak Tua, nggak tahu Mak Tua. Kayaknya ngikutin arus aja sih Mak Tua, kayak kayak gitulah gitu kan. Kayak hidup ini udah ada yang ngatur gitu. But kita nggak boleh lagi ngomong kayak gitu ya, oke? Jadi setiap anak kesmas kalau ketemu keluarga nggak boleh lagi jawab nggak tahu, aku bingung, aku bimbang, aku ragu-ragu. Dia stop, cukup gitu. Jadi anak kesmas punya banyak banget kerjaan, tahu nggak sih? Dan kenapa kita bisa punya banyak kerjaan? Karena kita masuk di kesehatan masyarakat, bro. Lihat nih, kalau ini teman kita yang di fakultas sebelah, you know what I mean lah ya, tiap-tiap hari ngelaprak, oke? Tiap-tiap hari nih harus ujian, ya. Kita sebagai anak kesmas chill, cutesy, demure, harus cute, cantik gitu. Kita anak kesmas tuh masih bisa sempat dandan ya, apalagi banyak di kesmas tuh banyak cewek. Kita masih sempat dandan, kayak masih sempat nih buat alis ini. Dan mengapa kita tuh punya banyak waktu luang? Dan yang menariknya lagi, karena kita masuk kesmas, kita tuh punya peluang 100% ya, 100% ke profesi yang wow, gila gitu. Nih contohnya kalau kita ke pertambangan ya, kayak kayak anak kesmas ke pertambangan, emang bisa? Bisa. Jadi cocote dijaga ya. Jangan dikira kita anak kesmas lemah. Aku tuh butuh perlindungan abang-abang teknik. Tidak. Anak kesmas yang melindungi abang-abang teknik. Dengar itu saudara semua. Jadi anak kesmas kalau ke pertambangan ngapain? Kerja, bro. Ngapain? Jadi ahli K3. Profesi kagak? Profesi. Keren kagak? Keren. Kalau skripsian nih, orang biasa ngejoki. Ya namanya pusing ya, hitung-hitungan SPSS ya. Kalau anak kesmas mah, anak kesmas yang buka ladang pekerjaannya. Anak kesmas tuh kenapa sih paham banget SPSS? Kalau nanti anda semua masuk peminatan biostatistika ya, tiap-tiap hari deh dijajalin SPSS, uji T, uji ANOVA. Sayang aja nggak ada uji gimana cintanya dia ke aku gitu. Tapi kembali lagi, anak kesmas tuh punya ladang kerjaan, bisa ngitung-ngitung. Gak cuman ya pekerjaan buruknya buka joki lah, tapi kerjaan baiknya banyak. Di dunia ini sekarang kita lagi perlu yang namanya tenaga statistika ya guys ya, yang perlu ngitung-ngitung ya. Ingat itu udah dua tuh. Ini baru 3 menit berjalan ya, aku baru 3 menit berjalan dan udah kasih 2 profesi anak kesmas. Apalagi ini tuh udah gak kalah menarik dan gak kalah pamor ya. Jadi kita tuh sebagai warga Indonesia tentunya hidup berdampingan dengan hukum ya, benar begitu. Nah, di hukum ini tuh banyak yang diatur. Salah satunya tentang apa? Benar sekali, kesehatan Anda semua. Kalau nih kebijakan kesehatannya nggak bener, artinya apa? Nggak ada orang kesmas di situ, bro. Lebih tepatnya nggak ada orang AKK. Orang AKK itu belajarnya di mana? Di kesmas. Jadi kayak nggak usah takut, nggak usah pusing gitu loh. Masih banyak ladang kerjaan lain loh guys. Terus sekarang nih, tahu nggak? Kita tuh lagi digilakan dengan sebuah fenomenal yang kayak wow, amazing. FOMO dengan perilaku hidup sehat. Kayak di mana-mana tuh udah digerakin ya, kayak lari-lari nih, joget-joget. Bahkan di Medan sendiri aja tuh udah banyak tahu yang kayak buka kelas senam, buka kelas zumba, mama-mamanya pada datang. Mulai dari
Tahu nggak sih, aku tuh ke Miss ini, ih cantik kali badannya Eda, karena dia tuh Zumba kayak gini Eda, udah kayak gitulah. Jadi sekarang ya teman-teman semua, setiap kali ada perkumpulan ya, apa ya bahasa Bataknya ya, karena kurang beda sepuluh. Pokoknya kalau ada kumpul-kumpulan gitu ya, sekarang kita nggak bahas kayak Eda anak si ini udah itu loh udah sukses loh, anakmu kapan? Enggak. Sekarang setiap perkumpulan mama-mama Batak tuh udah dijajah dengan kayak, ih Eda badannya makin bagus ya, Ida cantik kali kau dah, kayak kok kau makin kurusan dah gitu. Atau kalau nanti kayak aku nih contohnya datang kan, ibu Ted cantik kali loh kau, anaknya siapa lah kau nih, aduh jadi malu aku. Dan dia nanya kayak, iya Namboru, aku soalnya di Keswas kami sering olahraga loh Namboru, kayak oh iya olahraga itu cemana kok bisa kayak gitu. Kita anak Kesmas modal cakap-cakap pun bisa kerja woi, itu emang nggak kerja? Menginfluence orang emang nggak kerjaan? Kerjaan. Kalau nggak ada yang menginfluence orang, nggak ada yang membangkitkan semangat orang untuk hidup sehat, dan kalau nggak ada seninya di sana, udahlah boy. Tahu nggak anggaran BPJS makin naik? Ih sakit tuh kepala Pak Presiden, sakit nanti, kasihan. Cukuplah Pak Presiden menangani masalah yang ada sekarang, dia nggak usah menangani orang yang makin banyak sakit gitu. Kayak biar kita yang ngambil tanggung jawabnya, oke? Oke, kita harus cegah orang sakit. Itu pekerjaan paling mulia. Udah setara kayak superhero woy. Kita udah kayak Marvel tuh, kita tim utamanya nih, ketuanya nih. Di belakang kita baru tuh yang lain. Kenapa? Karena yang paling penting itu semua woy, dari itu semua kita mencegah orang sakit. Kenapa harus kita cegah orang sakit? Ya biar gak keluar duit lah. Ya, mending duitnya dipakai untuk apa? Pergi ke Maldives, pergi ke Bali, pergi ke ini Kebun Raya Bogor, sesimpel itu aja. Ngapain? Ya healing bro, have fun. Jadi daripada lo sakit keluar banyak duit, kau sakit keluar banyak duit ya susah. Jadi mending kemarilah, mendekatlah kepada setiap anak Kesmas yang cantik rupawan ini ya, terutama saya, karena hello sobat-sobat Kesmas semua, penting loh kerjaan kita ini, penting ya. Jadi jangan malu, jangan minder lagi ya di sini ya. Buat setiap anak Kesmas yang mendengar ini, please be patient, dengarkan ini. Allah, tidak usah malu, tidak usah takut, karena kita ini paling berjasa. Peace gitu. Kita ini superhero ya. Sesimpel ngelihat sampah orang, kalau ada sampah dijauhin, kita dideketin, kita ambil, kita cek lagi. Keren kan? Terus tahu nggak apa yang kerennya lagi? Anak Kesmas tuh semua bisa dilakukan. Dan pekerjaan yang paling penting kita, yang paling mantap adalah menjadi menantu idaman. Kenapa menjadi menantu idaman tuh paling best sellernya anak Kesmas? Karena nih, kita nggak cuma ngurusin orang ya, nggak cuma kita urusin masyarakat nih. Kita nggak cuma jadi superhero bagi orang, kita superhero bagi lingkungan, oke? Kenapa coba? Di rumah itu tuh biasanya kalau nggak dirawat banyak tikus lah yang menjadi sarang-sarang penyebaran penyakit, oke? Kalau nggak kita jagain nih, nggak anak Kesmas yang ibu bapak ya, itu berapa kali sih seminggu dikuras sebaknya. Kalau anak Kesmas gak perhatian bro, kita gak bisa mencapai namanya Indonesia Emas 2045. Nih ya, Indonesia Emas 2045 tuh yang penting bukan kita makin kaya karena pesugihan, enggak. Kita makin hebat karena gizi kita guys, SDM kita juga guys. Jadi itu mengapa untuk menuju Indonesia Emas 2045, profesi kita nih anak-anak Kesmas yang cantik dan tampan dan mapan dan rupawan semuanya, amin, itu harus makin kita perjuangkan nih, kita suarakan. Jadi jangan diem-diem aja. Jadi kalau di sini ya si ada anak Kesmas tiap kali ditanya om, tante, opung, apalagi apalagi, aduh semua itu ya, mau kerja apa dek? Nggak tahu, aku bingung, aku pusing. No, enggak, udah kayak bercanda, aku nggak bingung, aku nggak pusing. Bilang, aku tahu aku mau kerja apa, aku jadi ini
gitu. Jadi ingat ya semua, marilah hidup sehat gitu. Dan marilah yang anak Kesmas bangga menjadi anak kesehatan masyarakat. Oke. Salam sehat semuanya, dan jangan lupa untuk stay cool, stay humble, and stay cutesy. Bye bye.